Saudara, hari ini eh, kita akan membahas mengenai apa yang terjadi dalam kondisi bangsa kita, saudara. Saya berikan judul khotbah saya sore hari ini, gereja di tengah gejolak. Saudara, gereja di tengah gejolak. Saya mengucap syukur saudara masih mau hadir ke gereja. Di tengah dimana kondisi hari ini lagi gak menentu, saudara. Beberapa gereja yang saya tahu juga mereka mengubah ibadah menjadi ibadah online. Tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu anak-anak muda di tempat ini masih mau hadir ke gereja. Dan saya berdoa pesan Tuhan pada sore hari ini berbicara spesifik kepada saudara. Untuk saudara tahu apa yang gereja perlu lakukan di tengah-tengah gejolak bangsa ini, saudara. Perhatikan gambar-gambar ini, saudara. Ini saya buat khotbah ini Jumat malam, saudara. Dan tentu sampai kemarin malam dan sampai tadi pagi banyak gambar yang bersiaran yang lebih update, saudara. Tapi saudara boleh melihat apa yang bangsa ini sedang alami, saudara. Rakyat menyatakan pendapat di tengah kesulitan ekonomi. Saudara, dan mereka begitu marah karena dibalas hanya dengan jogetan, saudara. Dan kembali lagi berjoget di TikTok beberapa oknum anggota DPR, saudara. Mereka merasa tidak didengar aspirasinya, bahkan gak ada satupun saudara anggota DPR yang keluar menemui mereka kalau tidak salah. Saya baca dan saya memperhatikan dari berita. Diperparah dengan ada kejadian seorang driver ojol bernama saudara Afan Kurniawan meninggal. Ditabrak mobil rantis, saudara. Itu menyulut kemarahan rakyat, saudara. Bahkan gedung-gedung DPRD di Makassar, di NTB, saudara, di Jawa Barat, saudara, Kapolres beberapa itu mulai dibakar. That is what happening right now outside the church. Dan kalau sebagai gereja saudara kita tidak tahu, tidak aware apa yang terjadi di luar. Ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu apa yang terjadi dan kita memilih untuk diam saja, saudara. Maka gereja menjadi irrelevant dengan apa yang terjadi di masyarakat. Gereja menjadi sebuah echo chamber. Menjadi sebuah gema yang bergaung di dalam 4 tembok gereja tanpa ada dampak keluar, saudara. Karena itu saya membuat khotbah ini untuk kita bersama-sama, saudara. Karena saya tahu NDC banyak generasi muda. Dan hari-hari ini, saudara, saya melihat seliweran di sosial media saya, saudara, di platform-platform digital. Bagaimana generasi muda mulai bersuara, mulai mengambil sebuah tindakan, saudara. Karena saya percaya mereka mengasihi bangsa ini, amin, saudara. Dan saya percaya saudara pun mengasihi bangsa ini. Ada 4 hal yang mau saya sharing bagaimana gereja bisa bersikap di tengah gejolak. Yang pertama, gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan dengan baik, saudara. Gereja dipanggil untuk menyuarakan suara profetik, saudara. Jangan anti dulu dengan kata profetik atau kenabian. Saudara, bagian salah satu aspek daripada profetik adalah saudara panggil pendeta, bernubuat, dia memberitahu masa depan saudara, bisnis saudara ke depan bagaimana. Dia mungkin tahu masa lalu saudara, dosa-dosa yang saudara lakukan di masa lalu. That's only one aspect of the prophetic. Tapi salah satu fungsi daripada kenabian atau profetik adalah dia menyampaikan pesan Tuhan di waktu yang tepat, di saat yang tepat kepada orang yang tepat. Dan bangsa ini membutuhkan kebenaran firman Tuhan lebih daripada sebelumnya. Kalau generasi muda dibuatkan, didoakan, dibuat statistik menjadi generasi emas 2045 dan this is your time. Karena Gen Z berbeda dengan generasi milenial. Gen Z adalah generasi yang sangat peduli kepada social justice. Tapi gereja gak dipanggil hanya untuk mengurusi social justice. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana pandangan gereja, generasi muda, om tante yang ada di tempat ini melihat ada hal yang di depan. Gereja perlu mengeluarkan suara kenabian. Dan saya mengucap syukur, saudara. PGI sudah mengeluarkan, beberapa sinode sudah mengeluarkan. Mereka mengecam, mereka mengajak berdoa, mereka menyatakan seruan, saudara. What about you and me? Perhatikan dalam Alkitab. Nabi Nathan memperingatkan Daud tentang dosanya. Dia berkata kepada Raja Daud, engkau berdosa. Engkau mengambil istri orang dan engkau membunuh suaminya. Uria dan Batsheba. Elia memperingatkan Ahab tentang dosanya merampas tanah milik Nabot. Ada seorang raja yang lalim, dia mengambil hak tanah punya masyarakat, sudah diambil saudara punya Nabot. Karena dia pengen kebun anggur punya Nabot, dibunuh Nabot itu. Karena dia mendengar teriakan istrinya Isabel. Amos saudara, dia menyerukan keadilan terhadap kebobrokan moral di bangsa Israel. You can just read the book of Amos. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Saudara, Nabi Yesaya menyerukan. Dia berseru dengan keras bahwa Tuhan menentang praktik suap menyuap yang terjadi di dalam gereja, tanda kutip pada zaman itu. Di Yerusalem, petinggi-petinggi agamawi di Yerusalem, dia menyerukan, saudara.
Kalau saudara perhatikan seluruh kitab nabi-nabi, baik Musa, saudara, baik Samuel, sampai kepada perjanjian baru termasuk Tuhan Yesus, mereka tidak pernah kabur dari isu yang ada di masyarakat. Mereka stay relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Mereka bahkan menyuarakan apa kata Tuhan kepada pemerintahan saat itu. Saudara, bayangkan Tuhan Yesus kalau khotbah saat ini. Itu khotbah keras, saudara. Tuhan Yesus, saudara, dalam Lukas pasal 11 kalau saudara baca, itu khotbahnya keras. Hai kamu keturunan ular beludak. Itu kalau sekarang khotbah, saya udah masuk FYP, saudara. Ini pendeta ngomong ular beludak. Yesus ngomong, hai kamu kuburan yang di kapur putih, dalamnya busuk tulang belulang. Nah loh saudara, itu kalau Yesus ngomong keras. Tapi Tuhan Yesus berani mengatakan kebenaran dalam kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Di tengah kondisi bangsa ini yang mereka butuhkan bukan lagi bensin untuk menyulut api. Enggak, mereka butuh pesan damai dari Tuhan Yesus. Mereka butuh suatu suara, saudara. Yang kita nggak bisa simpan di dalam. Saudara, ada sesuatu yang berbeda, saudara. Kenapa? Karena dari kemarin saya pantau sosial media, saudara. Itu anak-anak muda mulai bersuara. Lintas suku, lintas agama, lintas ras. Mau yang Cindo, mau yang minoritas, mau yang mayoritas, saudara. Mereka semua bersuara karena mereka mengasihi bangsa ini. Saudara, bagaimana gereja bisa menyuarakan, saudara, pesan kenabian bagi bangsa kita? Saya punya banyak khotbah. Namanya pengkhotbah kita tiap minggu, khotbah di gereja lokal beda-beda khotbah tiap minggu. Cuman hari ini 3 ibadah di NDC. Saya mau share ini. Saya mau bangkitkan awareness saudara, generasi muda. Bahwa Indonesia butuh saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita terlibat dalam pemberontakan, anarkisme dan kekerasan. Tolong bedakan. Saya bukan mengajak saudara untuk besok kita kumpul ya. Tikumnya di mana begitu? Bukan saudara. Bukan. Tapi saudara, generasi muda perlu bersuara. Dengan cara yang benar. Amin. Kalau Tuhan Yesus mendukung kekerasan, maka dia akan berkata kepada Petrus yang memotong telinga Malkus, hamba imam besar di Taman Getsemani. Cakep Petrus, satu lagi tolong. Enggak saudara, dia menyembuhkan, dia menempel kembali kuping hamba imam besar itu dan berkata kepada Petrus, sudahlah, gak perlu pakai pedang-pedangan. Di situ saya tahu Tuhan benci dengan kekerasan saudara. Tuhan gak setuju dengan yang namanya anarkisme. Tapi kalau saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus sampai dia mati, dia mengkritisi sistem ketauratan yang begitu munafik. Sampai dia mati, dia mengkritisi, dia melawan tanda kutip saudara dengan caranya sendiri. Gereja perlu menunjukkan suara di tengah-tengah kegelapan yang ada. Bagaimana gereja kita bisa bersuara? Slide berikutnya. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, perhatikan ada 2 kata kerja di situ. Usahakanlah dan berdoalah. Gereja perlu melakukan 2 hal ini. You have to work on the prosperity of your nation and you have to pray for your nation. Mereka harus berusaha dan berdoa. Saudara, apa yang saudara dan saya lakukan mengusahakan kesejahteraan kota kita Jakarta? Bangsa kita Indonesia? Dan apakah kita berdoa buat kota dan bangsa kita, saudara? Itu cara gereja, itu cara anak muda, saudara, mengusahakan kesejahteraan kota. Slide berikutnya, secara konteks, saudara. Dalam kitab Yesaya pasal 1 yang ke-17. Jadi kalau saudara suka dengan isu-isu social justice, let me tell you, you have to read the Bible. You have to read the Bible. Kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Nabi Nahum, Mika, Amos, Obadja, Habakuk. Saudara. Tahu gak saudara, ada buku itu di Alkitab. Jangan sampai kita ke sorga nanti ditanya Bapak Nahum, kamu suka buku aku gak? Buku yang mana ya Pak? Nahum. Oh ada ya Pak ya? Nah bahaya kita saudara. Saudara baca kitab-kitab nabi-nabi, mereka bersuara keras kepada ketidakadilan yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengkritisi baik internal maupun eksternal saudara. Dan apa kata Yesaya, dikatakan begini. Belajarlah berbuat baik,
Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baru kata Tuhan, baiklah kita berperkara. Dosamu yang merah seperti kirmizi, aku rubah menjadi putih seperti salju. Dan Tuhan kasih tambahan di ayat 19 dan 20. Kalau kamu mau taat dalam arti pemerintahannya, kamu membela hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, usahakanlah keadilan, berbuatlah yang baik, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun, ayat 20, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. And that is exactly what is happening right now in our nation. Rakyat mulai bersuara. Saudara, saya gak setuju dengan sebagian yang mereka lakukan karena mulai anarkis. Mulai menjarah rumah-rumah. Baca gak beritanya saudara? Mulai ngejarah. Saya gak setuju. Harusnya mereka bisa fokus saja. Menyuarakan pendapat dengan damai dan tertib. Tapi kadang-kadang udah tertib pun gak didengerin. Saudara. Kalau begitu apa yang saudara dan saya bisa lakukan? Jadilah pelaku-pelaku firman. Usahakanlah kesejahteraan kota dengan cara saudara sendiri. Dengan cara yang kristiani. Yaitu apa saudara? Berbuat baik. Berlakulah adil. Saudara. Jangan sampai kita ikut-ikutan koar-koar mengkritisi. Ya bangsa kita bla 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 bla. Ya kan bubarkan ini, bubarkan itu. Ya kan revolusi segala macam. Tapi kita pun sama teman sekerja kita pun kita juga sama menindas mereka. Gitu loh. Kita gak ada bedanya saudara. Kita lebih cepat menghakimi dosa orang. Ketimbang ada balok di dalam mata kita, kita pun gak kelihatan. Maka Injil menjadi sebuah alat yang korektif kepada di luar dan kepada diri sendiri. Kita perlu melihat dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi pelaku firman atau tidak, saudara. Yang kedua, bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan. Gereja dipanggil, orang-orang percaya dipanggil untuk membawa berita damai. Mari kita baca bersama Matius pasal 5 ayat yang ke-9, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara berbahagialah. Blessed are those who are the peacemakers. Berbahagialah. Tema saudara kalau gak salah bulan ini adalah Hineni. Dengan arti kata inilah aku. Kata Tuhan, siapa yang mau kuutus menjadi peacemaker? Siapa yang mau berkata Hineni? Peacemaker dalam kondisi Jakarta seperti ini. Gak banyak mungkin. Kalau saudara mengerti arti kata Hineni. Itu adalah sebuah kesiapan berkata, yes Tuhan siap apapun yang terjadi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, gereja perlu membawa pesan damai. Kalau suara gereja menjadi sama dengan suara di luar, maka saudara akan menjadi sebuah background noise. Gereja gak ada suara yang berbeda dengan suara orang di luar, saudara. Menjadi sama, gak ada bedanya, saudara. Karena teriakan gereja sama juga dengan teriakan orang di luar. Tapi kita perlu menawarkan sebuah alternatif. Kita perlu menjadi garam dan terang di dunia ini. Karena itu ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa yang kita share secara daring terkait kejadian sekitar kita? Saudara, di luar udah takut. Kita gak perlu makin bikin takut saudara. Betul gak sih? Sebelum kita, ini ngomong praktikal banget nih. Sebelum kita share news, kita cek dulu ini hoax apa enggak. Mohon maaf, mak. Terutama WA grup keluarga besar. Kita keponakan seringkali menjadi fact checker. Tante ini kayaknya hoax. Oh hoax ya. Kita keponakan jadi. Ini kayaknya hoax deh. Ini kayaknya hoax deh. Ini kayaknya hoax. Saudara kita gak perlu lagi banyak berita hoax saudara. Amin. Salah satu cara kita membawa berita damai adalah apa? Kabarkan kebenaran firman. Gak perlu diperbesar setannya. Kita perbesar kuasa Kristusnya saudara. Lakukan dengan cara-cara yang kreatif. Saya yakinlah generasi muda terlebih hebat. Bayangkan sampai ada diaspora orang Indonesia, saudara, sampai ikut-ikutan. Saudara, ambil bicara, saudara, dengan kondisi bangsa ini. Bagaimana dengan anak muda yang ada di Indonesia sendiri, yang belum kabur ke luar negeri? Dengar-dengar Terminal 3 lagi rame sekarang, saudara. Saudara, bentar malam. Terminal 3 lagi rame sekarang, saudara. Udah ngantri orang mau keluar. Saudara. Ya saya sih gak ada masalah, pilihan masing-masing. Tapi bagi bapak, ibu dan saya, anak-anak muda yang tinggal di Indonesia, engkau yang mahasiswa di tempat ini. You have to speak up.
The Word of God. Gabung beberapa core saudara. Kita bikin doa malam ini yuk. Zoom. Besok malam kita ketemu, kita Zoom, kita doa yuk. Saudara. Kita kabarkan shalom, damailah Indonesiaku, saudara. Dengan cara itu kita melawan kezaliman, saudara. Dengan cara itu kita melawan kelaliman, saudara. Karena Alkitab gak pernah meminta orang percaya untuk apa? Untuk ikut-ikutan, saudara. Ya anarkis segala macam itu bukan cara orang Kristen. Justru biasanya kita yang dianiaya soalnya. Kita gak terbiasa menganiaya, kita terbiasa dianiaya, saudara. Nah perhatikan Tuhan Yesus selama dia hidup, selama dia pelayanan, dia banyak melakukan perlawanan loh saudara. Next slide saudara, tahu gak bagaimana dia melakukan perlawanan? Yesus melakukan perlawanan dengan menjadi sahabat bagi banyak orang. Tuh hebat gak? Saudara, Yesus melakukan perlawanan dengan cara apa? Dia mengambil posisi kepada orang yang tertindas dan termarginalkan. I am with you. Saudara. Yesus seperti itu. Kepada orang pemungut cukai, orang-orang ahli Taurat berkata, gurumu tuh aneh ya. Kok makan sama pemungut cukai, makan sama pendosa. Itu kan dia gak tahu apa itu gak kudus. Kata Tuhan, bukan orang benar. Bukan orang sembuh yang butuh dokter, orang sakit yang butuh tabib. Dan aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa, saudara. Maka keberadaan gereja, kalau kita berbicara pesan kenabian, keberadaan gereja, keberadaan generasi muda harusnya menjadi teman bagi mereka yang tertindas dan termarginalkan. Dan apa yang saudara lakukan untuk hal-hal tersebut? Menjadi satu perenungan kita sore hari ini. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan di hari Sabat dengan sengaja dia cari masalah sama orang Farisi. Padahal Tuhan bisa sembuhin hari Selasa loh saudara. Gak pernah nanyakan di Alkitab kenapa ya Tuhan iseng hari Sabat ya? Kan bisa hari Senin. Tapi dengan sengaja. Kenapa? Karena dia mau memberitahu bahwa kamu tuh udah salah kaprah. Mengenai aturan keagamaan. Sampai-sampai jadi legalisme. Saudara, Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengusir setan. Seberapapun yang datang. Dan itu tugas Bapak, Ibu, dan saya. Gereja-gereja tubuh Kristus di Indonesia. Kita perlu bersatu. Untuk membawa pemulihan dan restorasi bagi bangsa ini. Saudara. Tuhan Yesus menjadi pelayan bagi semua. Ayo generasi muda, saatnya engkau untuk bangkit. Bukan hanya menjadi konsumen, tapi engkau memberikan sebuah konten yang baik di sosial media. Bukan hanya ikut-ikutan forward, repost, berita-berita yang memaki, marah-marah, mengutuki. Bahkan mungkin kita juga saudara dengan third, fourth, fifth account kita, NTZ 54321 BYZ. Saudara kita juga berkata, rasain tuh saudara. Tapi maukah kita dengan kesadaran diri? Seperti Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Kita butuh generasi muda yang mau melayani bangsa ini. Saudara, kita butuh generasi muda yang mau melayani bangsa ini. Yang mau melawan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, karena di luar sana udah biasa jahat lawan jahat. Dunia bisnis begitu. Tapi bagaimana menjadi pebisnis yang Kristen yang melawan kejahatan dengan kebaikan. Saudara. Next, hati-hati dengan yang namanya hoax dan fitnah, saudara. Karena apa yang terjadi sekarang itu kebanyakan ada provokatornya. Dan saya punya ayat yang bagus untuk itu. Amsal 26 ayat 20 dan 22. Dikatakan, bila kayu habis padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti makanan lezat perkataan pemfitnah masuk ke dalam lubuk hati. Nah itu saudara, perkataan provokator begitu tuh. Udah ada satu aja provokasi saudara. Wah masuk ke lubuk hati langsung nyulut semua api saudara. Nah jangan sampai saudara kita berkata iya bakar terus. Dicek-cek ini jemaat mana nih. Ya teruskan terus. Saya kalau nonton saudara berita TV kan di YouTube tuh kan ada kanal komen live komennya kan. Serem-serem saudara baca live komennya. Habiskan, hajar. Banyak saudara komen. Gak bisa saudara. Orang Kristen harus berbeda respon dengan orang di luar. Kita bukan membawa berita hoax dan fitnah dan provokasi. Kita bawa berita damai, saudara. Kita bawa berita damai, saudara. Saya lagi terpikir saudara. Dari tadi kan tim dance luar biasa bagus saudara ya. Ada kan mungkin dance menari untuk bangsa.
Kita nyanyi untuk bangsa, doa untuk bangsa, saudara. Apapun yang saudara bisa lakukan. Mungkin grup mak-mak arisan RT. Bisa terus di grup. Besok saya masak pisang goreng. Kumpul di rumah, mau gibah ya? Bukan, kita mau doa. Saudara. Di stop dulu pedalnya mak-mak. Ambil waktu pedal. Ngapain? Kita kumpul di rumah gua, kita doa yuk. Tumben lu. Nah gitu kan saudara. Beda. Saudara. Kita tidak menjadi insensitif dengan isu yang ada di luar. Kita peduli dengan bangsa ini. Dengan cara kita. Kita berdoa. Poin saya berikutnya itu. Gereja membawa pergumulan kota ke hadapan Tuhan dengan doa. Ingat Bapak Ibu, dari semua julukan yang Tuhan bisa sematkan kepada rumahnya. Saya bertanya, kenapa rumah Tuhan disebut rumah doa? My house shall be called a house of prayer for all nations. Nggak pernah disebut sebagai rumah khotbah, rumah dance, sekalipun bagus, rumah worship sekalipun bagus kita butuh, rumah production sekalipun bagus kita butuh. But Jesus says, my house shall be called a house of prayer. Dan berapa banyak penekanan doa dalam rumah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi ini? Ya berdoa, saudara. Jangan takut orang bilang, orang Kristen cuma bisanya doa. Jangan salah, karena doa punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Doa punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa, ngapain kita capek-capek hari Minggu ketemu begini? Prayer have powers. Saudara, doa punya kuasa. Filipi 4 ayat ke-6 berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam bentuk doa. Hari ini apakah ada yang jemaat yang khawatir, Pak gimana ya Pak bisnis Pak? Aduh ekonomi udah hancur, makin hancur sekarang Pak. Aduh Pak bagaimana Pak? Unit usaha saya Pak, aduh ini kondisi Indonesia makin gak jelas. Segala macam kita khawatirkan, saudara bawa kepada Tuhan dalam doa. Berikutnya, Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Berarti sekarang setelah 2000 tahun makin dekat Pak. Berarti kesudahan segala sesuatu sudah sangat amat dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Apa maksud menguasai diri? Apa maksud menguasai diri? Saudara, semua bukan pakai emosi, kita nggak gampang terprovokasi, kita nggak gampang tersulut, kita menguasai diri, kita tenang dulu, kita bisa pilah-pilah filter mana yang urgent, mana yang penting, mana yang mendesak, saudara. Lalu kita berdoa. Yes, kondisi bangsa lagi mengkhawatirkan, lagi momen di mana kita lagi khotbah, kita lagi ibadah sekarang, Pak Presiden sedang mengumpulkan ketua-ketua, ketum partai politik saat ini, saat saudara sedang beribadah. Kita berdoa ada hasil yang positif keluar dari situ. Saudara, kita perlu doa. Mungkin gak semua kita kenal Bapak Presiden. Ada yang kenal ya? Ya kalau kenal ya puji Tuhan. Chatting japri pribadi, Pak. Cuma kan asumsi saya kebanyakan kita mungkin gak kenal secara pribadi Bapak Presiden Prabowo. Tapi kita bisa bawa beliau dalam doa. Kita bawa beliau dalam doa. Doakan pejabat-pejabat kita, saudara punya roh takut akan Tuhan. Ngambil kebijakan saudara itu dengan benar dan roh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ada ayatnya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Paulus berkata, naikkanlah doa dan doa syafaatmu terhadap raja-raja dan semua pembesar. By the way, pada zaman Paulus nulis ini, itu kaisarnya Kaisar Nero. Salah satu kaisar paling jahat di pemerintahan Romawi. Yang ujungnya juga akan membunuh Paulus. Tapi dia berkata, doakan para raja dan para pembesar. Supaya apa? Supaya kamu dapat hidup tenang dan tentram. Artinya begini, ada andil orang percaya. Ketika kita mendoakan bangsa agar kita bisa beribadah dengan tenang dan tentram. Bapak Ibu, kita masih mengucap syukur sampai hari ini gereja masih bisa beribadah. Kita masih mengucap syukur. Kita gak perlu sebar-sebar berita. Oh ini akan kembali ke tahun 98 segala macam. Gak perlu saudara. Yang kita sebarkan apa? Berita kedamaian Bapak Ibu. Doa
saudara. Doa, saudara. Untuk bangsa dan negara kita, saudara. Sebelum saya selesai nanti, maukah sebentar sama-sama yuk kita doa buat bangsa kita Bapak Ibu. Sebelum ibadah ini selesai. Oke ya Bapak Ibu ya. Ambil waktu kita doa, saudara. Poin saya yang keempat. Yang terakhir. Orang percaya perlu tahu bahwa di tengah goncangan ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Itu yang penting. Jangan sampai orang ke gereja juga udah gak mau ke gereja karena ketakutan. Pulang makin ketakutan dia saudara. Kita pulang mesti tahu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah. Satu lagi berapa? 10.000 rebah di sisi kananku. Aku tidak akan takut bahaya. Aku tidak akan takut. Mazmur 91. Saudara. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu lah yang menyertaiku. Mazmur 23. Saudara. Orang butuh tahu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Kalau nggak ada apa bedanya kita sama orang dengan agama lain. Saudara. Orang Kristen adalah orang yang paling optimis. Bukan naif. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. We are standing upon the promises of God. Kita berdiri di atas janji firman Tuhan. Allah yang tidak mungkin berdusta, saudara. Karena itu apa yang kita lakukan? Paulus berkata, sebab itu kamu semua ku nasihati haruslah bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah itu. Di tengah goncangan yang ada di bangsa ini. Di tengah gejolak yang ada. Paulus berkata dalam Kolose 1:23. Jangan bergoncang. Bahasa Inggrisnya be steadfast. Be immovable. Kenapa? Karena pengharapanmu Kristus adalah batu cornerstone, batu penjuru yang tidak bergoncang. Bukan karena kita gak bergoncang, karena Kristus yang tidak bergoncang dan kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Kita pun iman kita kokoh Bapak Ibu. Perlu ada goncangan. Karena kalau gak digoncang kita gak tahu apa yang bisa digoncang dalam hidup kita. Iman tidak tumbuh dalam zona nyaman Pak. Iman tumbuh dalam penderitaan. Iman tumbuh dalam goncangan. Makin kita digoncang, iman kita makin bertumbuh saudara. Penyebaran Injil pertama-tama dalam Kisah Rasul pasal 4, 5, 6, 7 dimulai dengan goncangan di Yerusalem. Saudara rindu Indonesia dilawat Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan ada goncangan, kita mesti siap Bapak Ibu. Dan dikatakan giatlah terus di dalam Tuhan. Giatlah melayani di dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, giatlah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya satu janji bahwa Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari yang jahat. Percayalah Pak, Bu, bahwa Tuhan akan memelihara umatnya. Yakinlah, saudara. Tentu kita bijaksana, orang bijak menghindari malapetaka yang ada di depan. Tentu kita nggak sembarangan. Tapi saudara percayalah Tuhan memelihara hidup dan bisnis kita. Satu kalimat terakhir kita boleh baca bersama. 1, 2, 3. Gereja dipanggil sebagai penjaga nurani bangsa. Dan senantiasa membawanya ke hadapan. Mari kita renungkan sejenak. Apa maksudnya gereja dipanggil sebagai penjaga nurani bangsa? Artinya begini. Di mana ada tubuh Kristus. Di mana ada gereja yang masih mau menyuarakan kebenaran. Saudara, kita dipanggil untuk apa? Memberikan alternatif bagi dunia yang gelap ini bahwa ada pengharapan dalam Kristus. Dan kita sebagai gereja pun tidak boleh bersifat lalim saudara. Gereja membawakan kasih. Bagaimana menjadi penjaga nurani? Kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kasih. Esensi daripada pelayanan Yesus adalah kasih. Saudara. Dan maukah saudara saat ini kita mengasihi bangsa kita? Kita mengasihi, saudara, keluarga yang berduka di luar akibat demonstrasi ini. Kita ambil waktu, saudara. Kita mau membawa bangsa ini senantiasa ke hadapan Tuhan. Saudara. Seminggu ke depan, saudara. Kita berjaga-jaga, tapi kita juga membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu.